oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. The splendor of the King, of the majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great, Kau besar Tuhan, di setiap kami, and all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan Engkau besar, perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Hari ini kami merenungkan firman Tuhan, kami mau diperbaharui. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai tantangan dalam misi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 2 Timotius 4, ayatnya yang ketiga sampai keempat sebagai berikut. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjalanan iman Kristen, misi selalu menjadi panggilan yang tak terpisahkan dari proklamasi Injil, atau yang lebih kita kenal sebagai penyataan Injil. Namun dalam proses menggenapi amanat agung ini, terdapat tantangan-tantangan yang tidak bisa diabaikan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius memberikan peringatan tentang bagaimana tantangan ini akan muncul dalam pewartaan firman. Di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga dan keempat, Paulus mengungkapkan bahwa akan tiba masanya ketika orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi malah mencari pengajar yang menuruti keinginan hati mereka sendiri. Peringatan ini relevan bagi setiap misionaris, pengkhotbah, dan setiap orang Kristen yang terlibat dalam misi hingga hari ini. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dan keempat mengutarakan tantangan yang dihadapi dalam misi, baik di zaman Paulus saat itu dan di sana, maupun di era modern dalam kehidupan kita. Terdapat 3 hal yang dapat dipelajari, yaitu sifat tantangan yang dihadapi, akar penyebab dari tantangan tersebut, dan tanggapan teologis terhadap tantangan ini dalam konteks misi. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, Paulus memulai dengan sebuah peringatan yang menekankan bahwa tantangan utama dalam misi Injil adalah resistensi terhadap ajaran yang benar. Paulus menyampaikan antisipasi bahwa akan ada orang yang tidak lagi ingin mendengarkan Injil yang murni dan benar, tetapi lebih memilih ajaran yang dapat menyenangkan mereka, memenuhi keinginan pribadi, dan menghindari konfrontasi dengan kebenaran firman Tuhan. Pengajaran yang sehat akan ditinggalkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ajaran sehat yang dimaksud Paulus merujuk pada doktrin yang benar yang didasarkan pada Injil Yesus Kristus. Tantangan dalam misi adalah bahwa orang mulai meninggalkan ajaran sehat ini dan beralih kepada ajaran yang dangkal dan sesat. Dalam kehidupan modern kita melihat gejala ini dengan munculnya banyak ajaran yang berfokus pada kesejahteraan pribadi, kemakmuran, dan hiburan, yang seringkali mengabaikan ajaran dasar seperti dosa, pertobatan, dan penyerahan diri kepada Kristus. Paulus juga menggambarkan mereka yang beralih kepada ajaran sesat sebagai orang yang memiliki keinginan telinga, ayat yang ketiga. Ini menggambarkan keadaan di mana orang-orang mencari pengajaran yang menyenangkan hati mereka, bukan yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Dalam pelayanan misi, tantangan ini sering muncul dalam bentuk tekanan untuk menyampaikan pesan yang populer, yang diterima oleh massa, dan yang tidak menyinggung perasaan. Namun sebagai orang percaya, kita harus berpegang pada Injil yang sejati, berkomitmen untuk memberitakan kebenaran tanpa kompromi meskipun itu tidak populer. Dalam ayat 4, Paulus melanjutkan dengan mengatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di sini kita melihat akar penyebab dari tantangan dalam misi, yaitu hati yang menolak untuk tunduk pada otoritas firman Tuhan. Hal ini bukan hanya tentang kebenaran doktrinal, tetapi juga tentang kebenaran moral dan etika yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan saat ini, banyak orang yang menganggap kebenaran adalah subjektif dan pribadi. Tantangan bagi misi Injil adalah bagaimana menyampaikan kebenaran yang mutlak di tengah masyarakat yang semakin tidak toleran terhadap klaim eksklusivitas Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada Allah. Yohanes 14 ayat 6. Di dalam ayat 4, Paulus menyampaikan mengenai dongeng. Ini mengacu pada ajaran palsu dan mitos yang tidak didasarkan pada firman Tuhan. Ini bisa berupa kepercayaan tahayul, tradisi-tradisi manusia, atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Injil. Banyak orang lebih suka mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga mereka daripada menghadapi kebenaran yang menuntut perubahan hidup. Disinilah misi menghadapi tantangan besar. Bagaimana tetap berpegang teguh pada Injil di tengah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan populer. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merespons tantangan ini dengan hikmat dan integritas yang tinggi. Bagaimana kita harus menghadapinya?
Yang pertama, memberitakan firman dengan keteguhan dan kesetiaan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, Paulus memberikan perintah yang sangat jelas kepada Timotius, yaitu beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, dan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita harus memberitakan firman dengan teguh dan setia, tanpa dipengaruhi oleh tren atau opini manusia. Harus memiliki keteguhan hati untuk menyatakan kebenaran meskipun dihadapkan pada perlawanan. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi penolakan. Tantangan dalam misi seringkali datang dengan penolakan. Namun Paulus mengingatkan kita untuk bersabar, bersedia menasihati dan menegur dengan penuh kasih dan kesabaran, mengingat bahwa pekerjaan Tuhan seringkali tidak terlihat secara instan, tetapi membutuhkan proses. Yang ketiga, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Misi Injil tidak mungkin berhasil jika hanya mengandalkan kekuatan manusia. Tantangan dalam misi hanya bisa diatasi jika kita sepenuhnya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus menuliskan, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, eksposisi dari 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dan keempat menunjukkan kepada kita betapa seriusnya tantangan yang dihadapi oleh misi Kristen dalam segala zaman. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap setia memberitakan Injil yang murni, menghadapi penolakan dengan kesabaran, dan selalu bergantung pada kuasa Roh Kudus. Dengan berpegang pada firman Tuhan dan berdoa agar Roh Kudus bekerja di hati manusia, kita akan melihat bahwa meskipun tantangan dalam misi besar, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, dan bagi mereka yang masih hidup dengan suam-suam kuku, serta bagi mereka yang dibelenggu oleh ajaran yang tidak tepat mengenai firman Tuhan. Bagi mereka kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kemurahan-Mu dan berikanlah anugerah-Mu. Berikanlah kepada mereka kesempatan untuk boleh mengenal-Mu, berbalik dari kesalahan mereka, dan juga mereka boleh diselamatkan. Berikanlah kepada setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, suatu semangat, hikmat, dan hati yang rela, untuk kami juga boleh dapat mewartakan kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam menghadapi ajaran yang tidak tepat mengenai firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan hikmat, untuk kami dapat berdiri tegak di tengah arus zaman yang sesat ini, dan kami boleh tetap mewartakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dan kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.